Mangga teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan ke Ustaz Diki. Ustaz, Ya, mangga. mau tanya lagi artinya yang tadi ligoiriha. Yang huruf ya. Ligoiriha. Iya. Figoiri. Ini kan bedanya gini ya. Siapa ini yang nanya? Ki Nur Fadila. Nah, lihat ya, kalau isim sama fiil itu ada kalimat fi nafsiha. Iya. Ini kan isim ada fi nafsiha, fiil juga fi nafsiha. Cuman beda dengan huruf apa? Fi ghairiha. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa fi nafsiha itu artinya dia punya makna tersendiri. Artinya meskipun hanya disebutkan satu kata, ya, kita sudah paham apa maksudnya. Gitu, ya. Iya, iya Ustaz. Nah, ini fi nafsiha. Contoh misalnya baitun. Kita kan sudah ada gambaran bahwa baitun itu ya rumah, bentuk rumah gitu. Ketika kita menyebutkan farosun, kuda, udah gambaran. Kita udah paham apa yang dimaksud dengan kuda. Itu meskipun hanya disebutkan satu kata, tapi kita sudah paham apa maksudnya, gitu kan? Nah, itu isim dan fiil. Ketika misalnya kita menyebutkan doroba, memukul, doroba, memukul. Itu udah paham kita apa maksudnya memukul. Gitu. Oh, memukul itu ya kita mukul orang gitu. Sedangkan dalam huruf, nah huruf ini itu figoiriha artinya apa? Dia akan dipahami maknanya dan maksudnya setelah figoiriha di selain atau pada selain huruf tersebut. Artinya apa? Dimasukkan ke dalam struktur kalimat. Seperti ini lam. Kalau kita hanya berbicara lam, itu kan tidak paham kita maksudnya. Ya, maksudnya apa lam? Gitu kan. Tapi setelah dimasukkan ke dalam struktur kalimat lam yasrob ahmadu al-ma'a, maka kita paham, oh lam di sini itu lam apa? Oh, berarti tidak minum. Tidak minum. Itu bedanya antara isim, fiil, dan harf. Gitu. Afwan Ustaz, berarti yang harf itu bisa dikatakan dengan kata bantu? Kata bantu boleh. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu banyak ya macamnya. Ada kata sambung gitu kan. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri tentang harf gitu kan. Harf huruf-huruf dengan makna-maknanya. Nanti insya Allah kita perdalam lagi ya di pertemuan-pertemuan yang akan datang tentang huruf. Mangga yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya Ustadz. Iya, mangga. Kan tadi fiil ada 3 ya Ustadz. Iya. Nah kalau fiil nahi nanti masuknya apakah dia masuk ke amal tapi dalam bentuk negatif atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Kalau fi'lun nahyi itu masuknya ke fi'il mudhari. Masuknya ke fi'il mudhari. Asalnya itu fi'il mudhari. Contoh gini ya, la tadrib. Janganlah kamu memukul. Kan asalnya itu tadribu. Asalnya tadribu fi'il mudhari, kemudian dimasukkan la nahiyah. Artinya la untuk larangan. La tadrib. Kemudian akhir harokat fi'il tersebut disukunkan gitu kan. La tadrib. Gitu. Jadi asal katanya fi'il nahi ini, fi'il yang berupa larangan itu adalah fi'il mudhari. Gitu. Asalnya tadribu, kemudian didahului oleh la nahiyah, artinya la untuk larangan dengan arti jangan gitu kan.
kemudian harokat akhirnya disukunkan. Jadi la tadrib. Itu Ukti. Iya, terima kasih Ustaz. Iya. Kemudian saat ada yang masuk di chat pertanyaan. Ustadz, mohon maaf, tadi dikatakan bahwa fi'il amar adalah perintah yang akan datang. Kalau perintah saat itu juga bagaimana? Maksudnya yang akan datang ini gini. Contoh sekarang ya, sekarang kita perintah. Nah, pekerjaannya itu pekerjaan dari perintah itu kapan akan dilaksanakan? Tentunya setelah kita berbicara gitu. Setelah kita berbicara, setelah kita memerintahkan baru itu akan dilaksanakan gitu. Kan tidak mungkin kata perintah dengan pekerjaan yang kita perintahkan itu terjadi dalam satu waktu, tidak mungkin. Kita misalnya memerintahkan tulislah. Nah, itu kan tulislah. Itu dia akan menulis kapan? Berarti kan setelah perintah, berarti kan akan gitu. Betul tidak? Contoh nih, Ustadz Asyrafi. Ustadz Asyrafi minumlah. Gitu kan? Nah, kapan akan minum Ustadz Asyrafi? Setelah saya perintahkan, berarti kan akan gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi amar di sini waktunya itu adalah yang akan datang. Jadi kalau fi'il madi yang telah lampau, fi'il mudhari itu untuk dua ya. Fi'il mudhari itu untuk sedang misalnya. Contoh nih, saya sedang makan. Ketika saya berbicara berarti saya lagi makan gitu. Ya, ketika saya berbicara dan apa yang saya bicarakan pekerjaannya itu bareng. Saya sedang makan, berarti saya sedang makan gitu. Gitu. Kalau saya akan makan berarti belum. Gitu. Termasuk perintah, itu belum. Makanya saya perintahkan gitu. Nah, terjadinya pekerjaan itu ya dari perintah itu pekerjaannya berarti akan dilaksanakan setelah saya berbicara. Tulislah, berarti dia akan menulis gitu. Itu maksudnya. Baik, Ustaz. Ini ada lagi dari chat. Sebetulnya huruf ada berapa macam selain berarti tidak dan jangan? Nanti ya itu pembahasannya dibahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kenapa saya bahas sekarang? Karena kan ini terkait dengan contoh. Itu, terkait dengan contoh. Sebetulnya min ya, min itu kan ini ya, huruf-huruf jar itu mempunyai makna bukan hanya satu gitu. Ya, bukan hanya satu. Itu ada pembahasan tersendiri tentang huruf dan makna-maknanya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur. Insya Allah kita nanti akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Amin. Ada lagi, Ustaz? Ya, Ustaz, mau nanya. Boleh? Ya, enggak. Istifham itu dia termasuk huruf atau isim? Al-istifham itu termasuk isim. Termasuk isim, cuman dua yang termasuk huruf. Ya, setahu saya ya itu hal dan a. Hal dan a. A itu apa artinya? Hamzah. Apakah sama ya? Seperti hal, tidak jauh berbeda. Nah, itu yang termasuk huruf. Gitu. Termasuk huruf itu. Maka selain hal dan a itu termasuk isim. Itu termasuknya yang mahsus atau gair mahsus? Ghairu mahsus. Nah, gitu. Juga dari pertanyaan dari ini ya, tentang membalikan ini saat kata kan lam yasrobu Ahmad ma'a, kalau seandainya diubah menjadi Ahmad lam yasrobul ma, boleh nggak? Boleh. Yang mana? Yang ini ya? Boleh.
Ahmadu lam yashrobil ma'a. Kenapa lam yashrobil? Karena sukun dan sukun itu tidak bisa bersatu. Jadi harus dikasrohkan kata yang pertama. Jadi lam yashrob asalnya. Kan ini lam yashrob sukun, kemudian al juga sukun. Nah, itu kan susah bacanya. Maka cara mempermudah bacanya, yang pertama itu dikasrohkan. Jadi Ahmadu lam yashrobil ma'a. Boleh? Cuman nanti kaidahnya berbeda dalam ilmu nahwu. Gitu. Nanti akan dibahas, Syong. Ada lagi nih, Ustaz. Apakah fi'il mudhari untuk masa yang akan datang harus pakai sa dan saufa di depannya atau boleh mudhari saja dapat bermakna masa yang akan datang? Nah, itu tergantung siaknya ya, tergantung struktur kalimatnya. Gitu. Pilihannya ada dua, tapi kebanyakan fi'il mudhari itu kalau misalnya ingin diartikan yang akan datang, berarti didahului dengan sin atau saufa. Ya, saya'lamuna atau saufa ta'lamuna. Itu kan yang akan datang. Gitu. Kalaupun tidak memakai sin ataupun saufa, nah kita tinggal ini ya, tinggal lihat konteksnya ini untuk sekarang atau yang akan datang, gitu. Itu nanti ada ya pembahasan sin dan saufa pada pembahasan tanda-tanda fiil. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Oke, Ustaz. Ini ada lagi, Ustaz. Bagaimana cara kita menentukan kalau itu fi'il mudhari dan fi'il madi? Apakah harus tahu artinya dulu baru menentukan itu fi'il mudhari dan fi'il madi? Karena bagi orang awam itu masih bingung menentukannya. Iya. Sabar ya. Nanti kan ada pembahasan tersendiri tentang fi'il mudhari, fi'il madi, dan fi'il amr. Gitu. Nanti insya Allah bisa dibedakan mana fi'il madi, mana fi'il mudhari, dan mana fi'il amr. Jadi jangan terburu-buru ya, sabar ya. Kita sedikit demi sedikit, karena kan tidak bisa loncat gitu. Ya, tidak bisa loncat. Sabar. Jadi pahami dulu ini ya. Nanti insya Allah ada pembahasan tersendiri bagaimana kita membedakan fiil-fiil. Kan nanti ada fiil ini ya. Tanda-tanda fiil akan dibahas. Kemudian fiil mudhari, fiil madi, dan fiil amr secara tersendiri pun akan dibahas. Oke, ini Ustaz. Ada lagi, Ustaz. Afwan, kalau isim fi'il masuk kategori fi'il atau isim, Ustaz? Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwas munnahu sahwa hayyahal gitu. Dalam fi alfiyah itu isim fi'il itu sebetulnya karena namanya juga udah isim fi'il berarti kan setengah-setengah ya. Kalau dulu kita ketika di Aroya itu nyebutnya kata banci ya. Isim fi'il. Ya. Itu di ulama pun para ulama berbeda pendapat terkait tema ini, apakah ini isim fi'il itu isim atau fi'il? Karena kan namanya juga sudah isim fi'il gitu. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ini itu adalah isim. Ada yang mengatakan bahwa ini itu adalah fi'il. Jadi bingung gitu. Ini kan hanya sebagian kecil ya. Kalau isim fi'il ini hanya sebagian kecil dari isim atau fi'il gitu. Ya. Mungkin itu ya. Seperti ini contoh ya, contoh. Amin misalnya. Kalau kita misalnya baca Al-Fatihah itu waladhdallin amin misalnya. Amin itu kan termasuk isim fi'il. Tapi isim fi'il amr. Gitu. Amin ini bentuknya isim, tapi kan maknanya istajib, perintah. Atau kita berdoa kepada Allah untuk dikabulkan doa tersebut. Ya. Ini sudah masuk ranah, pertanyaannya sudah masuk ranah ke perbedaan pendapat ini. Kalau dalam ilmu fikih, itu Lumayan tinggi, Ustaz ya, ya, pertanyaannya. sudah masuk ke dalam ranah perbedaan pendapat. Ya. Jadi silahkan ya nantilah bisa kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa dijapri ya.
Oke, gimana teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan? Iya Ustaz, Ana ingin bertanya, kan pembahasan terakhir itu ada yang namanya harfun ya. Nah, harfun ini apakah ada perubahan harokat tersendiri atau bagaimana Ustaz? Nah, untuk harfun itu seluruhnya ya. Seluruhnya itu mabni, dalam artian tidak dapat berubah hurufnya, harokatnya. Kalau huruf semuanya ya, semua jenis huruf itu tidak dapat berubah harokat. Makanya ada dalam alfiah itu wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Jadi setiap huruf itu mustahiqun lil bina. Hukumnya adalah mabni. Mabni itu albina. Albina itu artinya tidak berubah harokat akhirnya. Dipahami? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya udah paham semua, Ustaz. Insyaallah. Saya tutup dulu ya, mungkin Ustaz Asyrofi. Gimana kalau sudah dipahami, kita cukupkan pertemuan kita untuk hari ini ya. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Ustaz. Mangga, Ustaz. Oke, teman-teman yang saya hormati, mudah-mudahan 2 pertemuan hari kemarin dan hari sekarang itu dapat dipahami ya, dapat dipahami. Kemudian jangan pernah bosan untuk murojaah, terus diulang agar materinya lebih dipahami lagi. Dan jangan lupa untuk latihan gitu kan. Insya Allah kita bertemu kembali pada Sabtu dan hari Ahad yang akan datang, insya Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada jawaban yang kurang puas, ya. Jawaban yang kurang jelas, saya mohon maaf sekali lagi. Saya kembalikan ke Al-Ustadz Asyrofi. Baik, Ustaz, kita semua ucapkan jazakumullah khair kepada antum, Ustaz, yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Kemudian, Ustaz, pesan dari Ana juga mungkin setiap setelah kita mendengarkan materi dari antum, mungkin PowerPoint-nya bisa antum share ke grup lagi, Ustaz, ya, buat murojaah teman-teman yang lain. Iya, kemarin saya mohon maaf telat ya. Telat saya bagikan ke grup, soalnya kemarin nggak ada kabel data ya. Jadi susah gitu. Insya Allah sekarang sudah ada kabel data. Setelah ini saya langsung share di grup. Insya Allah. Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. Kemudian juga saya ucapkan mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin kemarin belum bisa ikut, belum sempat kita upload ulang tayangan yang kemarin karena ada kendala di sistem. Kebetulan jaringan di sini untuk uploadnya itu agak susah, tapi insya Allah akan kita usahakan hari ini upload di YouTube ya. Jadi mohon bersabar ke teman-teman yang belum bisa hadir kemarin. Insya Allah hari ini videonya akan diupload. Kemudian akhir kata kita semua ucapkan ke Ustadz, dan kami ucapkan juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada para peserta yang telah hadir hari ini. Dan kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.